Shalom, kali ini kita akan membahas satu tema yaitu ciptaan yang baru. Seperti yang ada di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Nah, ini akan di ayat tadi itu kan ada istilah kata yang lama. Nah, kok nggak tahu ayatnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini yang lama itu apa sih? Kehidupan dalam kedagingan yang harus ditinggalkan. Memang dulu ataupun sekarang masih banyak orang Kristen yang hidup dalam daging, yang menuruti keinginan daging. Karena semua kita mewakili satu orang, maka semua orang itu kehilangan kemuliaan Allah. Itu semua karena Roh yang harus mengendalikan jiwa, tapi Roh manusia telah diperbudak oleh setan. Sehingga manusia bukan menuruti Roh, tapi menuruti keinginan daging. Nah, jika kita menuruti keinginan daging, maka kita akan mati. Kalau kita menuruti keinginan Roh, maka kita akan hidup. Seperti yang ada di Roma 8 ayat yang ke-13. Nah, gimana sih untuk jadi ciptaan yang baru itu? Yang pertama, yaitu lahir baru. Itu dengan cara apa? Pertama dibaptis, sama dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, yaitu mematikan daging. Seperti yang ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu caranya gimana tobat? Seperti yang ada di 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Yang kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus. Caranya apa? Minta, seperti yang ada di Lukas 11 ayat 13b. Yang kedua bisa dengan ditumpangi tangan, seperti yang ada di Kisah Rasul 8 ayat 17. Itu kisahnya Petrus dan Yohanes dengan orang Samaria yang caranya terakhir dipenuhi Roh Kudus itu yaitu mendengar firman Tuhan. Seperti yang ada di Kisah Rasul 10 ayat 44, yaitu Petrus yang ke Cornelius. Roh Allah diam dalam hidup kita. Berarti tubuh kita adalah bait Roh Kudus, sehingga tidak dapat siapapun yang dapat membinasakan bait Allah. Beda ya, bait Allah sama bangunan yang lagi disengketakan sekarang tuh ya, yang konflik itu ya, beda ya itu ya, sama itu. Nah, ini apa yang Tuhan kehendaki setelah kita menjadi ciptaan baru, yaitu kita menjadi garam dan terang dunia. Terang itu jadi apa sih? Hidup menjadi contoh atau menjadi panutan atau jadi teladan. Kalau garam itu hidupnya ada dampak, ada pengaruh buat orang lain. Nah, apa sih sifatnya terang itu? Yang pertama itu menerangi. Lampu itu bisa menerangi kegelapan, meskipun lampu itu sekecil apapun. Paling tidak lah, bisa lah bisa membimbing orang untuk jalan di suatu tempat gitu. Nah kita itu hidup di mana saja. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi terang dan jangan jadi kegelapan. Dan jangan kegelapan menguasai hidup kita maksudnya. Efesus 5 ayat yang ke-11, jangan turut mengambil bagian dari perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak
berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangi perbuatan itu. Nah, contohnya apa? Yesus hidup kita bukan menjadi batu sandungan, tapi melalui hidup kita orang akan segan untuk berbuat jahat. Markus 2 ayat yang ke-10. Anak manusia itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Yohanes 8 ayat 1 sampai ke 11, Yesus dengan perempuan yang berzina. Nah, ini ceritanya gimana sih? Nah, itu waktu itu ada orang perempuan yang kedapatan berzina. Nah, waktu itu orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam itu tanya pada Yesus. Nah, orang ini harus dirajam atau enggak? Nah, terus Tuhan Yesus itu jawab dengan elegan. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar terlebih dulu. Nah, Laman mendengar kata itu, para ahli Farisi, Taurat tuh, imam-imam itu tiba-tiba pergi dan Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, sifatnya terang itu apa? Menarik perhatian. Nah, seperti yang katakan tadi, kalau lampu atau apapun api, kalau dalam kegelapan, pasti bakal menarik orang ke sana, yaitu. Nah, ini artinya apa? Menarik perhatian. Kita itu kalau menarik perhatian orang, berarti kita itu memiliki karakter Kristus. Seperti yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, itu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ini sehingga banyak orang yang tertarik untuk melihat kehidupan kita atau perbuatan kita, karena perbuatan kita baik dan hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Nah, ini seperti contohnya apa? Yesus dilulukan di Yerusalem, seperti yang ada di Matius 21 ayat 1 yang sampai 11. Yang ketiga, sifatnya terang itu apa? Menuntun atau memberikan jalan keluar, seperti yang ada di Roma 2 ayat yang 19. Ini contohnya apa sih? Orang yang ada di dalam gua yang gelap tiba-tiba melihat terang, maka semangat itu kembali terbentuk, karena ada sinar yang masuk, itu berarti jalan keluar. Nah, Daniel itu diberi hikmat Tuhan untuk mengartikan mimpi Nebukadnezar, seperti yang ada di Daniel 2 ayat 19 sampai 20 dan ayat yang ke-22. Nah, ini bukan seperti istri Ayub yang malah melemahkan Ayub, yang malah minta Ayub buat mengutuk Tuhan loh. Beda loh. Kalau terang itu enggak mungkin kayak gini. Markus 4 ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Yang terakhir, sifatnya terang itu apa? Menyenangkan dan memberi rasa, seperti yang ada di Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7. Itu terang itu selalu ditunggu-tunggu, atau kehadirannya selalu dinantikan. Banyak orang selalu mengharapkan kehadiran kita, sebab kehadiran kita selalu membawa sukacita, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Hidup kita bisa berdampak sehingga banyak orang yang hidupnya berubah dan berbuah, yang menghasilkan buah pertobatan, seperti yang ada di
dan juga buah roh ada di Galatia 5:22-23. Contohnya, orang yang dahulu suka membalas kejahatan dengan kejahatan berubah menjadi orang yang sabar. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan terlebih melakukannya di kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Apabila ada angin, maka rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.